sampai dia nah, Allah Muhammad sebaik-baik umat. Kurnya kita linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat. Nah kita nih umat Nabi besar Muhammad sebaik-baik umat. Oh bersyukurnya Masya Allah, Alhamdulillah. Kita manusia, Alhamdulillah. Kalau misalnya menjelang Ramadan, kalau misalnya kambing aja harganya udah mulai naik. Kerbau, sapi harganya udah mulai naik. Jangankan sih kambing, kerbau, sapi, ayam, telur aja naik, Masya Allah. Jangankan si telur, kalau misalnya menjelang Ramadan, apalagi Lebaran, pete harganya naik semuanya, Masya Allah. Apa? Iya, PPN. Riba. Mau pinjam lagi riba. Mau melakukan usaha riba, akhirnya kan susah. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Segala sesuatu yang di situ ada riba pasti bakal sulit. Pasti bakal sulit. Apapun yang di situ ada riba pasti sulit. Mau usaha dengan riba pasti sulit. Mau kerja di situ ada riba pasti sulit. Mau melakukan aktivitas kalau di situ ada riba pasti sulit. Siapa yang berfirman? Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi cintai Allah. Ajaran Allah tidak pernah sama dengan ajarannya manusia. Dan bahkan kalau misalnya ada orang mensejajarkan ajaran Allah dengan ajaran manusia, kufur, hati-hati. Karena ajaran Allah lebih baik daripada ajaran segala-galanya. Karena Al-Quran dan hadis itu setinggi-tingginya hukum. Setinggi-tingginya contoh, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Hati-hati, dosa besar. Menyatakan seperti itu. Al-Quran, hadis sama dengan hukum pidana dan perdata. Yang hampir banyak pidana dan perdata atau mungkin hampir seluruhnya diambil dari Belanda. Dan Belanda itu ngambil dari Prancis. Gitu. Akhirnya kembali kepada mereka orang-orang kafir lagi. Apakah umat Islam tidak pernah mau kembali kepada ajaran Islam? Nah ini penting sekali nih buat kita untuk kita kaji. Apakah umat Islam tidak mau kembali kepada ajaran Islam? Kita dijajah oleh Belanda tapi yang kita ikuti adalah hukum Belanda. Katanya Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa coba dan kita bisa coba dan kita berkebanyakan gitu. Kaum muslim dengan Islam. Ini repot. Islam. Justru ketika kita pahami hukum Islam itu lebih indah daripada hukum-hukum manusia. Hukum negara yang lain tidak ada apa-apanya dibanding hukum Islam. Ada orang nyolong ayam. Kalau pakai hukum adat, mati gak tuh orang yang nyolong ayam? Mati. Koruptor. Mati. Triliunan. Istrinya punya anak. Main bola ada di mana aja. Di sana dan di sini ada. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalnya kita lihat hukum Islam, ini orang maling ayam. Sebabnya apa? Ya, istrinya hamil. Dalam syariatul Islam, tuh istrinya sampai melahirkan itu ada dalam pemerintahan Islam. Dibayarin. Sampai melahirkan. Dibiayai oleh pemerintah Islam.
dibiayai. Kemudian tuh suaminya yang maling ayam, kenapa? Kenapa? Karena saya nggak punya berobat, duit berobat ke dokter dan sebagainya. Indah sekali syariatul Islam. Coba kalau misalnya kita lihat, maling ayam ada dalam undang-undang hukum pidana berapa? Berapa tahun? Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nggak dibilang maling ayamnya, yang penting maling. Astagfirullahaladzim. Kok disamaratakan antara maling ayam dengan maling negara? Kok disamaratakan antara maling ayam dengan maling negara? Mungkin di hukum manusia mereka menyamakan, tapi di sisi Allah tidak sama. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Kita muslim, pilih Islam dong. Pilih syariat kita, syariatul Islam. Kenapa lagi-lagi syariatul Islam tidak berkembang? Karena banyak kaum muslimin takut dengan Islam sendiri. Takutnya dengan hukum pancung. Dia nggak tahu persyaratan hukum pancung. Kemudian takut untuk dicambuk, dia nggak tahu siapa yang bakal dicambuk. Siapa yang bakal dicambuk. Apa namanya? Qisas. Tahu itu indah semuanya. Itu indah pada saatnya. Itulah hukum syariatul Islam. Karena kaum muslimin tidak pernah tahu tentang syariatul Islam, kemudian mereka belajar kepada orang-orang kafir. Orang belajar Islam kok di Amerika? Kok orang belajar Islam kok di Kanada? Kok orang belajar Islam di negara-negara kafir? Orang kafir ngajarin Islam nggak ada rahmah. Dengerin nih jamaah. Jamaah. Orang kafir ngajarin Islam nggak bakal ada rahmah. Mereka semuanya dendam lewat peperangan yang disebut dengan perang salib. Itu 200 tahun, 2 abad itu perang salib. Menang kaum muslimin, kalah waktu itu lagi. Menang kaum muslimin, kalah lagi. Walaupun pada akhirnya kaum muslimin menang. Akhirnya adalah kaum muslimin menang. Tapi kan sudah berapa juta yang meninggal dunia. Berapa harta benda dan berapa waktu yang sudah termakan untuk lantaran peperangan. Tapi itu untuk membela Islam. Akhirnya mereka orang-orang kafir itu kan ada satu satu niatan mereka untuk menjajah. Makanya Belanda kenapa dari jauh-jauh datang ke Indonesia, bukan tujuan awalnya ngambil rempah-rempah, tetapi tujuan utamanya itu adalah balas dendam kepada kaum muslimin. Kita nggak pernah ngelihat sejarah. Kalau amanah paling besar aja mereka nggak jalankan amanah. Wahibbuni lihubbillah, cintai aku, kata Rasulullah. Jadi setelah kita cinta Allah, cinta Rasulullah. Kenapa kita disuruh cinta kepada Rasulullah? Lihubbillah, karena cintanya aku kepada Allah. Tuh. Lantaran Rasulullah cintanya kepada Allah mutlak, ikuti Rasulullah. Kita nggak bakal bisa mengikuti Allah tanpa kita bisa mengikuti Rasulullah Muhammad. Nggak mungkin. Kita nggak bisa melakukan syariat Rasulullah. Kita nggak bakal bisa menjalankan syariat Allah tanpa syariat Rasulullah. Allah berfirman, waqimus shalah. Dirikan salat. Kita cari dalam Al-Quran, cara salat tidak ada. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas bahkan 30 juz. Kita mau cari, nggak ada caranya salat. Silakan. Percaya gak omongan saya? Percaya gak? Pak Fani, percaya gak omongan saya? Kalau nggak percaya nggak apa-apa, cari aja. Bagaimana caranya salat lewat Al-Quran? Mau sampai botak pun nggak ketemu. Udah botak, tumbuh lagi, botak lagi, tumbuh lagi, nggak ketemu. Memang tidak ada caranya kita salat. Kita mau cari jumlah bilangan
Rakaat salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh aja nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada. Paham nggak jemaah? Bilangan-bilangan zakat nggak ada dalam Al-Quran. Bilangan zakat secara terperinci tidak ada. Dan bagaimana caranya kita bergaul secara gamblang tidak ada. Kalau kita nggak lewat Rasulullah, bagaimana mau jadi muslim? Caranya sholat, Rasulullah menyuruh kita, caranya sholat seperti ini. Ketika berdirinya, ketika rukunya, ketika i'tidalnya, ketika sholatnya. Bagaimana kemudian bersosialisasi kepada anak dan istri, tetangga, keluarga, dan sebagainya. Kepada umat ini. Dari siapa? Dari baginda Rasul Muhammad. Dan bahkan sampai terkecil, sampai kita cebok saja, kita ikutin Nabi Muhammad. Cebok saja kita ikutin Nabi Muhammad. Ada orang yang cintanya sama Nabi Muhammad sangat kuat. Apapun yang dilakukan selalu mengikuti Nabi besar Muhammad. Persis. Saya merasa bahagia. Bahagia banget. Kalau dalam bahasa Betawi saya bahagia. Bangetnya banyak, banget. Kenapa? Saya kalau lagi ngelihat sifat Rasulullah, contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Boleh nanti Pak Fani kebet kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kebet. Habis kebet baca. Jangan main kebet doang. La haula wala quwwata illa billah. Habis kebet baca. Itu dalam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat, kemudian saya bandingin dengan guru saya. Begitu mendalamnya saya punya guru Al-Habib Umar dalam mempraktekkan kepribadiannya seperti kepribadian Rasulullah. Dari cara berpakaiannya, geraknya, sampai cincinnya, sampai tongkatnya, sampai peci dan imamahnya, jubah dan gamisnya, celananya, sampai bahkan sarungnya, sampai sendalnya, sampai cara makan, cara minum. Saya ngelihat di berita ketika itu salah satu senior beliau meninggal dunia, Al-Habib Abu Bakar bin Adni, Abu Bakar Adni Al-Masyhur. Dikasih kabar beliau lagi ngaji di Darul Mustafa. Kemudian saya lihat lidah Al-Habib Umar, ini lihat lidah, naruh di atas. Persis baginda Rasulullah. Saya lihat dalam hadis ketika baginda Rasulullah mendengar salah satu sahabatnya meninggal dunia. Persis. Beliau langsung menaruh lidah bawahnya ke atas. Allahu Akbar. Kala itu saya bingung. Gimana ya prakteknya? Saya melihat Al-Habib Umar itu dalam postingan, dalam berita-berita persis seperti itu. Ngikuti Rasulullah secara langsung mendadak. Kalau kita kan nggak bisa ngikut Rasulullah secara mendadak. Kecuali orang yang sangat cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad. Bahkan terkadang sebagian perempuan kalau lagi kaget aja nggak baca zikir. Ya kan? Bukan dia baca astagfirullahaladzim, dia bilang jatuh udah gini. Tukang somai lagi mau naik ke atas, ya ini mah jatuh kali, ini mah jatuh bener. Gitu dia bawa dia bawa gerobak, ya ini jalan tinggi amat. Bukan dia sebut nama Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dia bilang jatuh. Pada akhirnya jatuh. Sama kita juga coba naik motor, lagi dalam keadaan licin di yang warna hitam itu enggak licin oli. Banyak kan terkadang oknum oli di situ. Ya ini mah jatuh, bener jatuh. Kenapa nggak punya keyakinan ya Allah? Kenapa kita nggak punya keyakinan seperti itu? Berarti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad berkurang di situ. Kalau kita kuat dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Ada sebagian doa, ya Rasulullah adrikni ya Rasulullah. Ya Rasulullah adrikni ya Rasulullah. Khudh biadi.
Ini pecinta Nabi besar Muhammad yang sebenarnya. Jadi kita ini disuruh cinta kepada Nabi secara maksimal. Maksimal. Kita kembali kepada Rasulullah nanti. Kita Muslim, kita kembali kepada Rasulullah nanti. Pasti. Kalau misalnya ada seorang Muslim enggak kepada Rasulullah, berarti enggak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Sementara syafaat Rasulullah itu adalah syafaat yang ditunggu-tunggu. Pertolongan yang ditunggu-tunggu dari seluruh umat baginda Rasul Muhammad. Sampai disabdakan oleh baginda Rasulullah, itu dalam hadis-hadisnya, para nabi dan rasul itu menunggu syafaatnya Rasulullah. Ini kalau nabi dan rasul. Adam, Idris, Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Allah Isa. Nunggu syafaatnya Rasulullah. Syafaat artinya apa sih? Pertolongan dari baginda Rasulullah. Ini nabi dan rasul yang tidak punya dosa sama sekali. Tidak ada dosa nabi dan rasul. Dan mereka bakal memberikan syafaat kepada masing-masing umatnya. Tetap menunggu syafaatnya Rasulullah. Padahal mereka adalah orang-orang paling istimewa di sisi Allah. Siapa sih orang yang paling istimewa di sisi Allah? Para nabi dan rasul, nggak ada yang lainnya. Tapi tetap mereka menunggu syafaat Rasulullah. Kalau nabi dan rasul menunggu syafaat Rasulullah, bagaimana kita sebagai umatnya? Kalau kita mau mendapatkan syafaat Rasulullah, ikuti Rasulullah Muhammad. Ikuti Rasulullah Muhammad. Gitu. Kita udah terlalu banyak jauh dari Rasul Muhammad. Dari berbagai macam kehidupan kita jauh dari tingkah lakunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita sudah, istri udah belum? Andaikan istri sudah, alhamdulillah, anak belum? Masya Allah, masya Allah, gitu. Jadi memang kita disuruh maksimal. Orang yang maksimal membantu Rasulullah, bahagianya nanti di akhirat. Enggak usah khawatir. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah kelak seorang hamba, semakin dia capek dalam menjaga syariat Rasulullah di muka bumi ini. Semakin capek. Kalau tidur lagi, tidur. Ada sebagian habis tidur lagi. Bangun tidur, ngopi, tidur lagi. Sampai dia punya rambut, Masya Allah. Ya kenapa? Kan, betul dia. Makan tidur, makanya dia mau tak gendong kemana-mana terus. Tak gendong kemana-mana terus, tidur mulu. Habis tidur makan, ngopi, makan, tak gendong kemana-mana, digendong lagi. Masya Allah, iya nggak ada masalah. Mau digendong kayak mau diapa, nggak ada masalah. Tapi dia bela baginda Rasulullah nggak? Kita bela baginda Rasulullah nggak? Kita tidur, paling gampang kita baca doa nggak? Mau tidur, mau makan kita baca doa nggak? Kita mau duduk baca doa nggak? Mau diri baca doa nggak? Mau naik sesuatu, mobil, motor, atau kita jalan kaki, kita baca doa nggak? Hal-hal seperti itu sepele. Tapi kalau tidak dijalankan nggak dapat pahala. Tidur kita 8 jam, nggak baca doa nggak pahala. Nggak dibilang ibadah. Kita mandi, udah pakai sampo, kemudian sabunnya indah, wangi, mahal, tapi nggak baca doa, nggak ada niat, nggak dapat pahala semuanya. Kita sedekah saja tanpa niat, nggak disebut dengan pahala. Kita sedekah, ada yang sedekah di antara kita seharinya berapa? Berapa? 100 juta katanya, Masya Allah. Seharinya kita 100 juta, nggak ada niat tetap. Mungkin dia dapat bahagian di dunia, orang pada memuji dia, tapi nggak dapat pahala di sisi Allah. Di hari kiamatnya kosong. Kenapa? Nggak ada niat sedekah. Kita masuk ke masjid saja, nggak niat masuk masjid, nggak dapat pahala. Kita masuk ke masjid nih, nggak niat i'tikaf, contohnya nggak dapat niat i'tikaf. Kalau kita nggak niat i'tikaf. Jadi semuanya ada aturan. Dan sebaik-baik aturan itu adalah aturan Allah dan Rasulullah. Wahibbuni lihubbillah, cintai aku karena cinta kepada Allah. Wahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluarga aku karena cinta kepadaku. Kita disuruh cinta kepada keluarganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka benar-benar pindah rumah maulid, mau bikin rumah maulid, mau kerja, mau kawin, mau sunat maulid. Kita kenalkan tradisi maulid dari mereka. Apa sih maulid? Ungkapan bahagia.
itu adalah ungkapan bahagia kepada baginda Rasul Muhammad. Benar dalam sabda Rasulullah, keluargaku karena hanya mereka kepadaku. Ada di antara kita keturunan Gajah Mada. Siapa? Siapa? Bukan Betawi dia. Kok jadi Gajah Mada? Yang sarang ke sana? Gajah Mada Jawa Timur, ini Betawi. Hah? Ada Jawa Timur, adanya dari mana? Jawa Tengah. Oh, iya. Sultan mana? Oh, Hamengkubuwono keberapa? Yang ada soalnya yang 10 ini jangan ke 15. Gitu. Itu, Masya Allah. Iya, boleh. Mau Hamengkubuwono oke, mau Pakubuwono oke. Mau Hamengkubawana juga nggak ada masalah. Urusan mereka. Walhasil, nih, kita disuruh cinta kepada keluarga Rasulullah. Satu waktu, Bapak Nova ngirim WA ke saya. Pakai ini berita benar nggak? Saya lihat, la haula wala quwata illa billah. Sebelum saya dengar ceritanya, ngelihat mukanya udah demek banget sih ngelihat. Dalam bahasa Betawi, demek, ya Allah, nggak enak-enak. Gedein, wah, lagi menghasut Tarim. Dibilang katanya penduduk Tarim atau Hadramaut, tawaf di kuburan Nabi Allah Hud. Saya lihat itu bukan di kuburan Nabi Allah Hud. Itu di India. Bohong banget. Apa jadi ini India dibilang kuburan Nabi Allah Hud? Orang yang India sana silahkan. Tapi jangan bilang ini adalah Hadramaut. Ini kan pencurian data dan pendustaan agama yang sangat besar. Nih lihat orang Hadramaut musyrik semuanya. Kalau musyrik semuanya anaknya musyrik. Anaknya kafir. Termasuk saya kalau begitu jadinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan berita sangat kejam. Dibilang tuh mereka tawaf di kuburan. Siapa yang bilang tawaf di kuburan? Saya berlama-lama saya belajar di sana nggak pernah ada orang tawaf di kuburan. Yang ada kuburan itu di tempat ziarah. Kita sebagaimana ziarah ke Blitar, ke Bung Karno, adakah kaum muslimin ketika itu tawaf di kuburan Bung Karno? Pernah ngeliat nggak? Bapak Adit, pernah ngeliat nggak kuburan Bung Karno? Aduh. Ke Imogiri? Pernah? Oh, karena orang Jogja, itu dia. Pantesan Sultan. Iya. Itu Imogiri pernah gitu. Iya. Naik ke atas macam. Ini yang Surakartanya atau yang mananya? Versi Bekasi. Bekasi banyak PT-nya, nggak ada Sultan di sana. Allah Akbar. Oh gitu, iya. Surakarta mana? Bekasi? Iya, nggak apa-apa. Akhirnya kebingungan lagi. Surakarta mana lagi? Surakarta sana di Cengkareng. Gitu. Cengkareng Soekarno-Hatta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu artinya kita juga bisa mencermati. Kalau kita seorang muslim, sebelum kita ngeliat berita, kita ngeliat orangnya aja dulu. Itu ketika Pak Nova ngasih kabar, saya nggak langsung dengar suaranya. Saya lihat orangnya dulu. Ketika itu lagi banyak orang. Ya Allah, ini orang lagi bagaimana? Gak ada enak-enaknya saya lihat. Nggak ada orang, saya dengerin, la ilaha illallah, benar. Ucapannya menghasut, menghina. Ini kan merusak tatanan mereka para ulama-ulama yang sudah berdakwah ke seluruh dunia. Ada apa di balik ini semuanya? Ya, jamaahnya nggak ketahuan berapa jumlahnya yang pada ngelihat itu. Yang ada cuma sekedar dia doang, gitu. Hati-hati ya jamaah sekalian, gitu. Hati-hati. Karena orang kalau misalnya belajar kepada salah guru, nanti akhirnya bisa jadi akidahnya yang salah akhirnya. Akidah yang gampang banget kita belajar. Gitu. Kau belajar Islam di tempat yang lain, belajar Islam di tempatnya Islam dong. Karena tempat keteduhan itu tempatnya Islam.
di masjid, di musola, majelis taklim, pesantren. Boleh kita belajar dimanapun kalau gurunya benar. Itu titik. Nggak pakai koma. Boleh kita mau belajar di kafe, belajar Islam, boleh. Kita mau belajar Islam di perkantoran, boleh kalau gurunya benar. Ketika gurunya benar, dimanapun berada bakal benar. Demikian baginda Rasul Muhammad. Mereka para aulia Allah, mereka berdakwah dimanapun jadi karena mereka benar. Kita lihat para wali songo yang ada. Mereka belajar, mereka ngajar kadang di gubuk-gubuk di antara sawah dan di di pemukiman masyarakat atau di perkampungan, dimanapun atau di bawah pohon. Ngaji, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sang pembawa agama tersebut orang benar, tidak ada masalah. Jadi kita disuruh cinta kepada mereka. Jangankan sih kita disuruh cinta sama keluarga Rasulullah. Kita belajar sama seorang guru. Keluarganya kita wajib cinta. Kita wajib cinta. Kita belajar sama seorang guru, keluarganya kita cintai. Keluarga besarnya kita wajib cinta. Kita belajar sama seorang guru, keluarganya kita cintai. Keluarga besarnya kita cintai. Ya anak-anaknya wajib kita cintai. Hanya kita wajib cinta. Kita belajar sama seorang guru, keluarganya kita cintai. Keluarga besarnya kita cintai. Ya anak-anaknya wajib kita cintai. Sampai anak kalau ini adalah pembela negara, kita pembela agama, pembela Islam. Itu lebih tinggi daripada negara. Ya jamaah sekalian, ada Raden aja kita masih hormat. Oh, silakan Pak, ada Raden. Kalau perempuannya misalnya Raden, gitu. Jadi tidak boleh Islam itu melupakan sejarah. Tidak boleh kaum muslimin melupakan sejarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biru aba'akum tabarrakum abna'ukum." Berlaku baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian bakal melakukan kebaikan. Ada orang punya anak bandel banget. Gak usah gimana. Anak kita kopi itu aja. Bandelnya luar biasa. Allahu Akbar. Duduk nak sini. Baru kita melengos sebentar dan kita lihat lagi, Allahu Akbar. Dia udah main layangan. Gak usah kita omerin dan gak usah kita bingung. Dulu kita bahkan lebih. Bukan cuma sekedar layangan orang kita ambil. Bener gak? Iya betul. Jadi kenapa tuh cikal bakal setelah kita seperti kita atau bahkan lebih dari kita, kan fotokopinya. Kira-kira fotokopi ngikut yang di copy gak? Ya, kalau enggak usah beli fotokopi udah. Enggak laku tukang fotokopi. Dan mesin fotokopi enggak bakal laku. Kita ngeprint sama enggak yang ada di printan? Kalau enggak, bohong namanya. Anak itu mencerminkan kepribadian orang tua. Jadi ini orang-orang tua ini nggak usah pakai kebingungan dengan anak. Ente dulu gimana? Ente dulu gimana? Sebelum ngaji bagaimana? Allahu Akbar. Iya. Jadi nggak perlu kita otoriter kepada anak-anak kita. Nggak perlu. Gitu. Kita wajib untuk berlaku baik kepada mereka. Bukan cuma sekedar makan minum. Yang paling utama bagaimana mereka kenal Allah. Makanya di sini dikatakan biru aba'akum tabarakum abna'ukum. Berlaku baktilah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Kalau kita sama orang tua nggak pernah baik sama orang tua, nggak pernah berakhlak sama orang tua, kejam sama orang tua, nggak pernah peduli, nggak pernah memberi kepada orang tua,
Padahal apapun yang kita sudah beri, itu nggak ada apa-apanya. Walaupun kita memberi seluruh keistimewaan yang kita miliki, kepemilikan yang kita miliki, semuanya kita kasih kepada orang tua, nggak ada apa-apanya dibanding keringat bapak kita. Bapak kita keringatan, lagi nyari duit. Misalnya dulu bapak kita kerja, atau dulu bapak kita pedagang, misal di siang hari kepanasan, itu andaikan kita mau kasih orang tua Rancamaya ditambah Rancamaya, tambah Rancamaya, tambah Pondok Indah, tambah Menteng, tambah Los Angeles, ditambah apa lagi, Hollywood, Bollywood, ditambah apa semuanya, nggak ada apa-apanya. Dibanding keringat yang keluar dari bapak kita. Keringat bapak kita. Jilap. Belum punya duit juga. Ya Allah, kesian ya anak. Ini anak zuhur belum makan. Dicari lagi kerja. Demi suapan nasi buat kita. Oh kita nih mau ngebales. Nggak bisa. Kita mau ngebales seluruh kepemilikan kita. Tadi saya udah bilang. Rancamaya, tambah Rancamaya, tambah Rancamaya lagi. Tambah Pondok Indah, tambah Menteng, tambah Los Angeles, tambah Meksiko, tambah Bulgaria, tambah Hong Kong, tambah Cina, tambah Hollywood, Bollywood, tambah semuanya, nggak ada bandingan. Dibanding apa? Keringat bapak kita. Apalagi darah yang melahirkan dari ibu kita. Satu flek saja darah. Buktinya ketika ibu kita melahirkan kita, berapa darah yang sudah dilihat? Pak Fani tahu ada berapa banyaknya? Lupa, bukan lupa, emang nggak tahu. Beda lupa atau nggak tahu. Orang dilahirin kok lupa. Saya aja nggak tahu. Saya nggak tahu. Beda antara lupa dan tidak tahu. Bilanglah tidak tahu. Kalau lupa masa tahu-tahu langsung. Pak Fani dilahirkan udah langsung umur 20 tahun. Oh banyak amat darahnya bu. Itu namanya lupa. Saya nggak tahu. Pak Fani tahu kali waktu dilahirin. Nah itu dia. Walhasil andaikan kita nggak tahu, kita lihat istri lagi ngelahirin. Allahu Akbar. Tangan kita hampir putus digigit sama dia. Saking artinya apa? Saking dahsyatnya tuh melahiran. Untung kita punya kekuatan aja. Oh, kalau nggak putus. Digigat sana, digarot sini, gigit sana, nggak ada masalah deh. Demi anak, demi masalah istri. Atau lihat ibu kita kayak begitu. Jadi nggak ada bandingannya. Makanya kalau misalnya kita udah memberi kepada orang tua, nggak boleh pakai dihitung-hitung. Nggak ada bandingan, sedikit pun nggak ada bandingan. Mau kita ibadah, setiap hari kita doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, untuk kedua orang tua kita. Kita hajikan orang tua kita umrahkan orang tua kita. Kita setiap hari, kita ajak ke mall untuk orang tua kita. Bukan diajak doang, makan, beli baju lagi. Ya ajak doang, pinter namanya. Bu, ke mall yuk bu. Yuk, la haula wala quwata illa billah. Kurang ajar banget lu. Ngeliat tuh enggak ke mall. Enggak, makan, minum. Boleh, sangat bagus. Bukan dibilang boleh, bagus kita hormat seorang tua. Makan, minum, seharian. Besok begitu lagi. Seumur hidup kita. Ada balasan, nggak ada bandingan. Walaupun cuma sekedar satu flek darah melahirkan. Allahu Akbar. Adanya kita lantaran mereka. Berarti kita diajarkan untuk mengenal keberadaan orang sebelum kita. Hampir sama hadisnya tadi. Kalau tadi kita mengenal Allah dan Rasulullah, mengenal mereka orang-orang saleh sebelum kita, ini kepada kedua orang tua kita. Bersamaan hadis tersebut. Biru abaukum tabarukum abnaukum, pasti anak-anak kalian bakal berbakti kepada kalian, pasti. Jadi pasti kalau kita betul-betul berlaku bajik, bijak dan bakti kepada kedua orang tua, anak-anak kita bakal berbakti. Kan terkadang kita lihat sekarang anak-anak kita mau berangkat sekolah, mau keluar, nggak ada cium tangan, nggak ada salaman, nggak ada cium tangan.
Kita lihat juga dulu kita, ketika di masa-masa kita, bagaimana keadaan kita. Jadi kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Tilik diri kalian sebelum kalian ditilik. Introspeksi diri kalian sebelum kalian diintrospeksi. Wa'ifu ta'ifa nisa'ukum, dan berbuat ifah kalian. Ifah itu menjaga wibawa Islam dengan tidak minta-minta. Itu ifah namanya. Kalau perempuan ifah, namanya perempuan nggak pernah minta-minta. Ada sayur, nggak ada sayur, nggak pernah minta-minta sama tetangga. Minta sayur dong, gitu. Nggak pernah minta-minta. Nggak pernah minta-minta. Di rumah ada bakso nggak? Oh, saya minta dong, enak banget tuh bakso. Nggak pernah minta-minta. Nggak pernah minta-minta. Gitu. Allah Akbar. Nggak pernah minjem-minjem sama orang. Apalagi minjem-minjem tanpa sepengetahuan suami. Andaikan dengan sepengetahuan suami itu perempuan yang ifah, nggak pernah minjem-minjem. Karena orang kalau udah sekali minjem bakal 2, 3, 4 kali minjem. Kalau orang kalau udah sekali minta bakal 2, 3 kali, 4, 7 sampai banyak minta. Man fataha baban minal masalati fatahallahu lahu baban. Fatahallahu lahu 70 baban minal masalah. Orang yang membuka satu pintu minta-minta, sekali minta-minta sama orang, Allah bakal buat dia buka 70 kali minta-minta ada. Kebiasaan. Makanya tuh lihat peminta-minta itu kalau misalnya itu dijadikan sebagai kerjaan, haram hukumnya buat mereka. Ya, peminta-minta gitu. Ada sebagian orang hidupnya minta-minta. Minta-minta, dalam istilah kita dawir-dawir. Minta-minta dari satu rumah ke rumah, 2 rumah, 3, 4, 5, 6, oh satu kampung. Alasan mau kemana nih? Saya mau mau haul. Allah Akbar. Lah kita nggak ikut haul. Dia mau haul minta-minta. Saya ini mau tahlilan. Lah kita juga mau tahlilan nggak minta-minta. Saya mau tahlilan. Oh saya ini mau ini dan ini. Jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Jangan biasakan kita minta-minta. Makanya nih bagus sekali kalau misalnya itu masjid yang ada, jangan minta-minta. Apalagi kalau ditaruh di jalanan tuh. Ya kan, dengan dengan recehan. Jangan ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Oh terima kasih, jangan ya. Wibawa Islam di mana? Wibawa kaum muslimin di mana? Itu nanti pada akhirnya yang memberi muslim beri, non muslim juga beri. Padahal baginda Rasulullah ketika mau perang saja, ini baginda Rasulullah ketika mau perang, ada orang kafir langsung mendekat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bakal membantu engkau dalam peperangan. Anta muslim? Rasulullah bersabda, engkau muslim enggak? Lah ya Rasulullah. La nasta'in kafiran. Kami enggak pernah minta tolong kepada orang kafir. Lihat, Rasulullah bersabda, la nasta'inu kafiran. Kami enggak pernah minta tolong sama orang kafir. Walaupun ketika itu kaum muslimin jumlahnya sedikit. Orang kafir jumlahnya banyak. Sahabat Rasulullah, alhamdulillah, ini orang gede membantu kita. Ditolak kepada Rasulullah. La nasta'inu kafiran. Kami enggak pernah minta pertolongan kepada orang kafir. Ingat, kita nggak pernah minta-minta. Apalagi kita minta-minta sama orang-orang kafir, minta jabatan, jangan. Kita muslim. Islam kita jauh lebih tinggi daripada apapun namanya. Lebih berharga daripada dunia dan sekitarnya. Ya. Jadi sebaik-baik istri dan istri yang ifah yang salihah, nggak pernah minta-minta. Nggak pernah minta-minta sama orang. Nanti ta'ifan nisa'ukum. Anak-anak kalian, putri-putri kalian pun bakal ifah. Nggak pernah minta-minta, hidupnya apa adanya. Apa adanya, Masya Allah. Kecuali kalau ditawarin. Putri kita nih, nggak pernah minta apa-apa. Tapi ketika ditawarin, nah putri mau apa? Karena kita tawarin, akhirnya, iya Pak, mau martabak telur, martabak manis, martabak keju, mau martabak, ente yang salah, ente yang minta, mau apa? Putri benar gak?
Bener, yang salah kita mau apa nak, mau belaga, duit nggak punya, mau apa segalanya. Giliran anak minta-minta ini malah diomelin, nak jangan banyak-banyak. Kan tadi bapak yang bilang mau minta apa? Kalau mau minta apa, sebutkan. Kalau dalam esai atau dalam apa, iya esai, bentuk esai dalam pertanyaan, sebutkan, kan minimal 3 disebutkan, dapat nilai. Sebutkan apa namanya, kehormatan yang wajib dijaga, 1, 2, 3. Benar putri kita, Pak, saya minta dong ini ya bakso yang ada tetelannya, Pak. Kemudian 1 besok yang ada ceking. Oh, nggak ada masalah. Ya, kecuali kalau kita bilang sama putri kita, nah minta 1 aja, minta 1 aja, bakal dijawab 1. Gitu. Nah putri tersebut tidak salah. Andaikan tuh putri misalnya mau minta banyak, nggak ada masalah, karena kita yang sudah membuka, gitu. Minta 1 aja ya, gitu. Gitu. 10.000, udah 10.000. Gitu. Pokoknya mau apapun, pokoknya yang 10.000. Kita bilang mau minta apa ya sampai 10 juta, benar. Salah kita. Kok begitu nak? Ya bapak kan suruh minta. Kan sebaik-baik anak adalah yang ketika ditanya baru menyatakan iya. Betul jemaah? Gitu. Sebaik-baik anak ketika dipinta menyatakan iya. Jadi kita kalau mau ngasih anak menurut kadar dompet kita. Dompet kita ada gak banyak, kan tawarin yang banyak gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira dompet kita lagi kurus, ya udah 1 aja nak, 1 nak, gitu. Jangan nambah, gitu. Kenapa? Minta di baru. Oh iya, makanya langsung. Gitu. Jangan ditunda-tunda. Gitu. Ini Pak Adit mana Pak Adit? Itu. Ini Pak Adit mana Pak Adit? Saya tadi udah cium Pak Adit. Saya tadi udah cium Pak Adit. Saya tadi udah cium Adit. Saya tadi udah cium tapi banyak zikir. Zikiran kuat, insya Allah ada kekuatan tersendiri. Gitu. Minimal zikir, ya coba taruh malam, 1 malam zikir 3 jam. Mau punya adik baru? Itu. Zikir 3 jam. Zikir 3 jam dulu gitu. Pelan-pelan aja dulu. Hah? Kalau mau punya ahli baru, zikirnya berapa? Wah, gak berani jawab saya. Itu obrolan khusus. Nanti obrolan itu lewat Pak Nova itu. Bisa aja. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tadi hadisun hasan rawahu Tabarani. Hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tabarani. Ini yang susahnya nih. Kalau kita udah belajar hadis, ngapalin hadis, periwayatnya. Ada periwayat itu kan banyak. Bukan periwayat hadis cuma Imam Bukhari Muslim saja. Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Hakim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Abu Dawud. Banyak sekali. Nah ini yang agak repot. Makanya tuh kita cinta deh sama ulama. Betul-betul ngapalin aja susah. Bagaimana mengamalin gitu.
Berikan gembira kepada mereka orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid. Ini wabil khusus untuk salat subuh. Kan menjelang subuh kan masih gelap. Ya, apalagi di zaman Rasul dahulu. Kalau zaman dahulu kita kecil saja mau kelanggar, gelap. Harus ngelewatin pocong dulu itu. Ponseri di bawahnya pocong. La ilaha illallah. Padahal mau sholat subuh gitu ketemu pocong dulu gedek banget ya. Gitu. Tapi kalau kita nggak ketemu pocong, kita nggak ke masjid. Emang di situ tempatnya pocong, gitu. Lari udah, nggak bakal ngejar kita. Gitu. Iya kan? Dulu nggak pernah kecil. Pernah kecil nggak? Tapi sholat subuh nggak? Kecil tapi sholat subuh nggak? Waduh, repot juga. Sholat subuh, wah zaman yang paling tua umur berapa di sini? Oh, 60. Abah Fani ada berapa? Oh, alhamdulillah. Ada 60. Pak Fani 60. Ini sohib-sohibnya. Iya taruhlah. Ya sohibnya bilang 60, saya cuma ngikutin aja. La haula wala quwata billah. Saya nggak percaya Pak Fani. Tapi gara-gara teman bilang 60, saya mau nggak mau saya percaya. 60 tahun atau 50 tahun yang lalu masih muda. Aduh, seremnya luar biasa. Kampungnya di Betawi sana, di Jakarta Barat. Allahu Akbar. 50 tahun yang lalu. Atau tadi saya nggak percaya sih umur 60. Ya Allah. Ya lagi-lagi gara-gara temennya lagi. Jadi akhirnya saya percaya benar-benar dah. Ya taruh dah di bawah itu semuanya. Tapi kan ketika kita kecil dulu kan seremnya luar biasa. Serem luar biasa. Tapi mau sholat subuh pantas Rasulullah bersabda, berikan berita gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, mana mau subuh. Jadi itu banyak manfaatnya. Cuma tadi saya ngelihat nggak gelap kan Pak Fani? Terang. Saya lagi sholat sini, Pak Fani buka, langsung sampai lagi. Hebat. Lah saya dulu masih kecil, dari rumah ke musola jauh lari. Ini Pak Fani sampai. Itu kan ya Allah berkah emang. Saya lagi baca, tahu udah ada di situ. Emang berkah banget. Pergerakannya lebih cepat Pak Fani dari saya. Saya udah lari, belum sampai musola juga dulu. Allahu Akbar. Enggak, saya enggak bilang telat. Cuma Bin Nuri Tami. Tuh, jadi ngaku sih. Coba jangan ngaku. Bin Nuri Tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna. Gak usah takut kita. Artinya tuh kita mau ke masjid walaupun dalam kegelapan malam, Allah nanti bakal kita kasih cahaya sempurna di hari kiamat. Amin. Zuhur, asar nggak seperti itu. Terang. Tadi kata Pak Fani, terang. Alhamdulillah. Maghrib nggak sebegitu sepinya sebelum subuh. Apalagi sebelum subuh tempo waktu dulu jam 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi mereka kaum salihin jam 2 udah pada ke masjid. Di zaman 1920 sebelumnya nih pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita. Itu dalam satu kampung musola cuma satu, udah gitu rumahnya jauh. 1 kilo baru rumah, 1 kilo lagi baru rumah. Tapi itu mereka datang ke masjid. Ini kita nggak bicara di Tarim, tempat mereka para aulia Allah. Kita bicara di Indonesia. Ini Indonesia, Betawi tempo dahulu. Saya buka sejarah karena saya nggak tahu. Saya buka sejarah dan saya tanya orang-orang terdahulu, benar. Jam 1 udah langsung baca ngeres Al-Quranul Karim. Di namanya langgar itu musola. Jam 1 dini hari, jam 2, paling telat jam 2. Mereka udah ada di musola untuk baca Quran. Dan baca Qurannya itu bersama. Padahal ketika itu rumahnya jauh sekali. Tadi saya bilang, dari langgar atau dari musola
satu rumah 1 kilo, dari satu rumah ke berikutnya lagi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, jauh luar biasa. Datang jam 2 udah ada di langgar, udah ada di musola. Padahal gelapnya luar biasa, sepinya luar biasa, seremnya luar biasa. Ada apa di balik itu? Ada rasa cinta. Cinta. Makanya berkah. Kita lihat mau itu Betawi kayak, mau itu Jawa kayak, mau itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, berkah kampung tersebut. Kenapa? Ibadah. Di mana orang-orang yang ada di dalam, walaupun pada akhirnya sebagian mereka yang remaja tidur di depan musola, maksud depan musola itu di emperan musola situ, terasnya musola nggak ada masalah. Nanti waktunya subuh bangun, itu luar biasa tuh. Dan ini sudah terjadi di negara kita. Apalagi kita lihat di Tahrim, Hadramaut, bukan zaman dulu, zaman sekarang. Zaman sekarang masih seperti itu saya lihat. Jam 2 di satu masjid orang udah kumpul. Beduh, kalau kita lihat nih orang pada kayak ke masjid untuk mendirikan sholat Jumat. Itu kan luar biasa. Kita nih, bahkan terkadang kalau misalnya di kompleks sholat Jumat, betul gak jemaah? Padahal Jumat sepi juga. Ini Masya Allah di perkampungan dari beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun sampai sekarang jam 2 dini hari itu di satu masjid udah rame kayak orang mau mendirikan sholat Jumat. Mau ngapain? Mau baca Quran. Ini orang baca Quran. Mana ada bin Akbar sampai generasi berikutnya Al-Imam Muhammad bin Ali bin Syabir Akbar, gurunya Al-Habib Umar. Kemudian sampai zaman Al-Habib Abdullah bin Syahab, guru saya. Kemudian udah pensiun, semua generasi. Apakah kerjaan ada? Apakah besok enggak mereka atau bercocok tanam ada? Mereka apa namanya di sawahnya itu bur gandum. Kemudian di apa namanya di ladangnya itu korma. Itu panasnya luar biasa. Mereka kuat. Kenapa? Ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 2 udah rame masjid. Jam 2 dini hari udah rame masjid. Kita mau sholat Jumat, 11:30 masih sepi. Musibah. Musibah nggak? Di negeri Islam, 11:30 orang udah nggak kedapatan tempat. Jangankan di dalam, di luaran udah nggak kedapatan tempat. Allahu Akbar. Di negeri Islam. Sampai sekarang pun. Saya lihat di negeri-negeri Islam, alhamdulillah. Sholat subuhnya, sholat Jumatnya, 11:30 sudah nggak ada tempat. Mau cari di mana pun. Makin menjauh. Kita 11:30 dapat sop pertama. Ada apa di balik nih? Kalau kita nggak menjaga Islam di bumi pertiwi, lemah nanti akhirnya. Dan Islam nggak bakal bisa abadi di negeri kita kalau begini jadinya. Kalau masalah salat sudah mulai diabaikan. Apalagi Jumat sudah mulai diabaikan. Wajib nggak salat Jumat? Wajib. Jadi kan Jumat itu adalah hari yang paling indah buat kita. Gitu. Biasain jam 8, jam 9 udah mandi. Mandi Jumat, bukan mandi pagi. Malam belum mandi jam pagi. Enggak, ini mandi menuju sholat Jumat. Gitu. Bersih-bersih untuk Jumatan. Enggak ada rapat kalau jam 11 siang. Ini biasa ada sebagian perkantoran jam 11 siang rapat. Itu enggak jadi berkah. Ada ketentuannya di negara Republik kita ini. Gitu. Kalau Rasulullah ini udaranya sejuk, saya nggak tahu jam berapa. Oh kan, sejuk. Kemarin sebulan yang lalu udah ada cahaya di tempat Pak Fani, ya kan? Udah ada sinar, oh berarti udah ini masya Allah. Satu lagi dah. Saking sejuknya saya nggak merasa gitu. Mohon maaf jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanaini salatun liman syaa. Rawal Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
sekuat-kuat derajat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Dulu Uni Soviet, sekarang masuk Rusia. Di apa? Kazakhstan. Al-Bukhara. Kotanya Bukhara. Ketika Bung Karno datang ke Uni Soviet, dulu Uni Soviet namanya. Saya nggak bakal datang ke Uni Soviet sebelum kalian cari kuburan Imam Bukhari. Mereka nggak tahu. Mereka anti Tuhan. Ya, Soviet itu dulu anti Tuhan. Dan sebagiannya lagi komunis, negeri Soviet. Akhirnya Presiden Soviet bilang, waduh, tapi ini yang minta sang proklamator Indonesia. Soekarno namanya. Gemetar juga. Kenapa tuh ketika tuh Indonesia nggak ke sana, nggak ke sini, nggak ke Amerika, nggak ke Uni. Akhirnya Soekarno mempunyai gerakan khusus namanya gerakan non-blok. Gitu. Non-blok kan nggak blok sana, nggak blok sini. Itu diikuti oleh India dan sebagainya. Dan dunia, bukan hanya negara-negara Islam, banyak negara ikut di sini. Hebatnya tuh Bung Karno. Itu punya kekuatan besar, nggak ke sana, nggak ke sini. Ketika itu Bung Karno bilang, saya mau ke Soviet kalau kalian menjumpai kuburan yang namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari siapa Bung Karno? Ini ulama bilang, kasih tahu dia. Gini, seorang penulis hadis Rasulullah yang sangat terkenal namanya Imam Abdurrahman sampai Al-Bukhari gitu. Ada di situ. Dicari, kuburannya sudah tidak diurus. Akhirnya ditemukan, kemudian dibersihkan, dikasih tempat. Datangnya Bung Karno sampai pada akhirnya perbuatan dan banyak untuk memperindah tempat tersebut. Akhirnya sampai saat ini kuburan Al-Imam Bukhari sangat terkenal. Jasa siapa? Kalau kita nih misalnya Pak Fandi mau ziarah ke Imam Bukhari, biasa kan kalau hari Minggu naik sepeda. Naik sepeda kan? Atau naik sepeda hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Minggu. Misalnya nih hari Minggu naik sepeda. Sepeda kok sepeda motor? Udah sepeda aja. Sepeda motor nggak ada tenaganya. Kitanya nggak ada tenaga. Udah naik sepeda dari sini sampai ke Imam Bukhari misalnya. Ke Rusia. Ya kalau gitu nggak apa-apa naik pesawat. Itu dari bandara habis itu baru naik pesawat. Itu Indonesia terhormatnya luar biasa. Kalau udah disebut Indonesia, kalau perlu mungkin di sana makan Indomie gratis. Habis ziarah dikasih Indomie, dikasih teh gratis. Saking cintanya mereka orang-orang Kazakhstan. Ya, cuma kan Pak Fani udah nikah. Ya. Jangan, nggak boleh. Oh, saya larang. Yang ini aja. Usaha. Enggak saking mereka. Oh, ingetin yang mana nih? Imam Bukhari apa yang satunya tadi? Iya. Imam Bukhari. Alhamdulillah. Bukan ditawarin nikahnya. Imam Bukhari. Itu riwayat hadis nomor 1. Padahal bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Orang biasa. Itu seperti kita. Derajat hadisnya di seluruh alam ini. Masya Allah. Kalau sudah disebutkan Al-Imam Bukhari dan Muslim atau Imam Bukhari saja, derajat hadis tersebut nggak usah pakai nggak usah pakai diragukan kekuatan hadisnya. Itu sabda Rasulullah, baina kulli adzanaini, di antara setiap dua adzan berarti antara adzan dan qomat, maksudnya dua adzan. Dan juga misalnya jamaah qomat itu dalam satu madhab
sholatnya nggak sah. Dalam satu mazhab dikatakan ada orang sholat zuhur, asar, maghrib. Malah bagus kalau habis komat. Alhamdulillah. Kalau habis komat, alhamdulillah. Emang komat dulu. Masa sholat dulu baru komat? Bener, alhamdulillah. Habis komat, sholat. Nah, di antara adzan dan komat, ini juga saya sambil ngomong sambil mencermati ada apa di balik omongan Pak Fani. Itu antara adzan dan komat itu, tapi sholatnya bener kan? Enggak ada bilangan yang lupa atau salah. Gitu, alhamdulillah. Itu antara adzan dan qomat itu apa dong dalam sabda Rasulullah? Sholatul liman sya, salat. Namanya qabliyah. Salat dulu 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Ada boleh 4 rakaat. Namanya qabliyah. Kalau zuhur sebelum zuhur qabliyah. Kalau asar bukan qabliyah. Nama asar bukan qabliyah. Namanya asar. Kenapa tidak disebut dengan qabliyah? Karena tidak ada ba'diyah. Karena asar nggak ada ba'diyah. Ada nggak asar ba'diyah? Nggak ada. Makanya sholat sunat asar bukan qabliyah asar. Sebelum asar tuh 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, atau 4 rakaat langsung. 1, 2, 3, 4 langsung. Tanpa tahiyat. Karena nggak ada tahiyat di situ. Bolehnya langsung tahiyat akhir. Tahiyat istirahat atau tahiyat ula hanya ada di sholat fardu. Sholat zuhur kan ada tahiyat pertama dan kedua. Asar ada tahiyat pertama dan kedua. Maghrib ada tahiyat pertama dan kedua. Isya ada tahiyat pertama dan kedua. Subuh hanya tahiyat akhir. Gitu. Kemudian maghrib ada juga sholat sebelum maghrib, sholat sunat. Isya begitu juga, boleh 2, boleh 4. Subuh yang tadi kita dirikan sebelum subuh, rakaatan yang qablal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat yang tadi kita dirikan sebelum salat subuh atau fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita di dunia ada 6 benua, ada 5 benua. Ya kan? Itu kekayaan 5 benua, luar biasa. Tapi gak ada bandingannya dengan orang yang mendirikan 2 rakaat subuh. 2 rakaat sunat subuh. Gak ada bandingannya. Jadi kita gak perlu untuk merasa diri kita miskin, merasa diri kita lemah. Enggak. Kaum muslimin itu adalah kuat. Kaum muslimin itu di hadapan mereka, walaupun para pembesar, gak merasa dirinya adalah minder, gak ada merasa dirinya lemah, tidak. Bahkan kalau misalnya kaum muslimin di hadapan mereka orang paling kaya sekalipun, kita punya kekuatan Islam namanya. Nggak boleh pakai minder, gitu. Nggak boleh pakai minder dan sebagainya. Mereka kalau misalnya duduk, kita jangan di bawah. Kita duduk di atas lagi, karena ini mengagungkan dan menguatkan Islam. Kalau misalnya sama mereka orang kafir. Tapi kalau misalnya kita duduk dengan sesama muslim, bolehlah kita tawadhu. Artinya kita boleh di bawah. Kenapa? Yang di atas saudara kita muslim. Tapi kalau yang di atas adalah orang kafir, sementara kita di bawah, kita tidak ridha. Kenapa? Dikhawatirkan mereka bakal menjatuhkan Islam kita. Makanya bagus juga salah satu presiden yang kemarin, Erdogan, ketika di presiden apa? Israel, ya, rupa-rupanya kursinya Erdogan lebih kecil, lebih rendah. Beliau nggak mau duduk. Ya. Sebelum diganti kursi ini, saya nggak bakal mau duduk. Saya pulang. Terus bagaimana Pak Presiden? Kalau bisa lebih bagus daripada dia. Iya. Nggak tahu bahwa ketika itu Erdogan diri lebih bagus, Islam lebih tinggi daripada siapa mereka orang-orang kafir.
falsafahnya sih. Ya, jadi walaupun kita miskin di hadapan mereka para besar, tapi kaya nggak ada kita di bawahnya. Jaga wibawa Islam. Jaga wibawa Islam. Misalnya di mobil ada orang kafir, perempuan lagi bunting, hamil. Ya, perempuan lagi hamil, walaupun dia kafir, ya kasih dah, kasihan. Ya, kenapa? Dia perempuan, rasa kemanusiaan. Itu boleh. Itu rasa kemanusiaan. Atau misalnya itu ada kakek-kakek orang kafir misalnya. Gitu, dia di mobil sama dengan kita, kasih untuk duduk. Nah, ini namanya rasa kemanusiaan, namanya akhlak dari baginda Rasul Muhammad. Nenek-nenek atau perempuan juga. Perempuan gak nenek-nenek, yang penting perempuan aja. Makanya ada dalam istilah ladies first. Perempuan duluan. Dan ini ada dalam syariatul Islam. Dalam syariatul Islam baginda Rasulullah ketika berjalan atau mau kemanapun mendahulukan perempuan. Atau mau naik onta duluan, perempuan duluan. Kemudian sekarang ada kata-kata ladies first. Perempuan duluan. Itu udah ada dari zaman Rasulullah. Jadi perempuan mau nenek-nenek atau perempuan muda suruh kasih tempat sementara kita yang berdiri. Kalau sebab kita ada istri kita Pak Kiai, nah dicubit dah. Kita kasih perempuan begitu kita berdiri. Bahaya nggak? Enggak. Kan sampingnya istri kita kan perempuan. Enggak ada masalah. Samping tuh perempuan kan istri kita. Bukan artinya tuh malah bu diri bu. Bu diri, ini perempuan kesian mau duduk. Kalau itu mah nggak boleh. Tapi kalau kitanya yang laki-laki diri, nggak ada masalah. Kan perempuan sama perempuan duduk. Tapi kadang-kadang kalau perempuan nggak mau salah Pak Kiai. Oh curhat. Ya gimana? Nggak mau salahnya gimana? Gara-gara kita misalkan ngalah sama perempuan gitu. Jadi besok diingat lagi. Oh, itu biasa. Justru dengan seperti itu, rasa romantisasi percintaan ada. Fani, seperti itu berarti rasa cintanya gede. Hah? Apanya? Oh, pesonanya. Nggak ada masalah Pak Fani. Justru itu alhamdulillah punya istri model kayak gitu. Alhamdulillah. Ini matiin. Bisa. Low battery, please charge. Oh. Wallahu a'lam. Sampai sini kalau ada pertanyaan dipersilakan Pak Fani dan saudara. Pak Fani dan partner. Bismillah kalau ada pertanyaan. Please charge. Power off. Bismillah dipertanyakan. Bukan dipertanyakan. Silakan ada pertanyaan. Oh, mati ya. Oh ya, baik. Iya, silakan, Mbak. Silakan. Tapi dia kayak apa ya? Selalu meminta ya. Itu gimana ya? Apakah jadi kayak satu udah kayak kebiasaan gitu. Ya. Itu sudah pertanyaannya? Ya, ini mati kedengaran ya suara saya. Ya, alhamdulillah. Al-masalah minta-minta dalam syariatul Islam tidak diperbolehkan illa lidarurah, kecuali darurat. Minta-minta dalam syariatul Islam itu tidak diperbolehkan illa lidarurah, kecuali darurat. Low battery, please charge. Oh, mati lagi. Udah low. Ya, kedengeran. Ya. Jadi dalam syariatul Islam al-mas'alatu la tajuzu fil Islam. Masalah itu minta-minta dalam syariatul Islam tidak boleh. Illa lidarurah, kecuali darurat. Darurat itu danger. Dangernya gimana? Contoh? Low battery, please charge. Ya, contoh
hari ini dari malam kita belum makan malam. Pun makan siang belum kemarin. Dari makan siang, makan malam, dan kita ini hari mau sarapan pagi tidak ada. Ketika kita mau makan siang nanti ini pulang nggak ada juga. Boleh minta. Tapi minta untuk seukuran makan. Kita makan nasi. Nggak usah pakai tempe dan tahu. Nggak usah pakai apalagi si daging. Minta sama orang kok gede-gede. Kira-kira kita istri 1, anak 2, untuk cuma sekedar nasi saja. Berapa kira-kira? Taruhlah 5.000. Ya udah minta 5.000 dong. Saya mau makan. Kalau nggak makan nanti kesian. Saya sakit. Anak istri saya. Nah minta darurat. Jangan minta sama orang 50.000. 50.000 buat apa? Buat makan sama sama bakso, makan sama ikan, sama daging, nggak boleh. Nah ini kita terkadang udah diperbolehkan lewat syariatul Islam, ibarat sudah dikasih hati malah minta emplah dan jantung dan sebagainya. Jadi boleh kita minta darurat, dan daruratnya itu sekedar makan nasi saja udah. Lewat dari itu nggak boleh. Untuk menjaga wibawa kita sebagai seorang muslim. Kita nggak boleh minta-minta, tapi kewajiban kita, kalau kita punya teman, sebelum dia minta kita kasih. Paham nggak? Ini meminta, ini temannya. Dia nggak boleh minta-minta sama saya, kecuali darurat. Dan daruratnya pun hanya untuk makan nasi, toh nggak pakai daging dan sebagainya. Boleh. Nah saya, sebagai temannya, sebelum dia minta saya udah harus kasih. Inilah kewajiban sesama muslim. Akhul muslim, al-muslimu lil muslim kalbunyanil wahid. Satu muslim dengan muslim yang lain bagaikan satu bangunan. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad fi sahar wal humma. Jika salah satu muslim sakit, misalnya ada seorang muslim sakit, itu dengan sakitnya itu dia nggak bakal bisa tidur, dia nggak bakal lantaran demam, nggak bisa tidur dan sebagainya. Itulah muslim. Jadi andaikan tuh palanya doang yang sakit, seluruh tubuhnya nggak bisa tidur. Kita muslim, kalau saudara kita nggak makan, kewajiban kita beri sebelum kita diminta. Dan itu kecerdasan kita. Kita harus tahu. Gerak saudara kita, gerak kaum muslimin yang ada di samping kanan kiri kita. Bahkan tidak dikatakan tidak beriman seseorang. La yu'minu ahadukum. Tidak disebut beriman dia kalian makan tapi tetangga kalian tidak makan. Gak beriman. Jadi tidak makan. Gak beriman. Jadi dia minta lagi minta. Makanya kita jangan biasain minjem. Orang kalau udah kebiasaan minjem, utangnya gampang. Orang kalau udah kebiasaan minjem, utangnya gampang. Utangnya banyak. Merasa saya
Oh, mau tak mau. Lucu banget. Astagfirullahaladzim. Dari jarak kejauhan, saya masih kecil. Ini bencong nih, bencong. Lari, deketin bencong. Dideketin lari. Astagfirullahaladzim. Itu anak kecil dulu. Itu kan tukang bencong. Itu kan kerja. Nggak minta-minta. Enggak. Enggak. Kekuatannya lebih besar daripada orang biasa. Allahu Akbar. Ya, hati-hati sama Haji Bencong ya. Ini saya ngelihat sendiri soalnya. Allahu Akbar. Itu. Yang itu. Ada lagi? Ada orang perlu untuk sakit terus dan untuk kerja sama itu boleh di Islam. Cina sana kan kerja kan Cina habis kalau kafir harbi Yahudi, kafir yang wajib diperangi, Yahudi itu yang di Palestina wajib diperangi. Kenapa? Mereka udah merusak Islam dan umat Islam, menelantarkan janda-janda anak-anak miskin yang ada. Bahkan anak-anak itu tanpa segan-segannya mereka bunuh, tanpa segan-segannya mereka bunuh. Tanpa segan-segannya mereka bunuh.
tanpa segan-segannya mereka bunuh. Tanpa segan-segannya mereka bunuh. Tanpa segan-segannya mereka bunuh. Tanpa segan-segannya mereka bunuh. Tanpa segan-segannya mereka bunuh. Musola dirusak, ulama ditawan. Itu bendera dan kekuatan besar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Kenapa juga ada yang disebut dengan wis 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 wis
4 wis empat miliar 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 wis empat miliar
4 miliar wis empat miliar wis empat miliar wis